teman-teman, welcome back to Ketujuh Channel. Perkenalkan, nama saya Nurul. Di sini kita akan mengulik tentang sejarah kelam Waduk Kedung Ombo. Selamat datang di Waduk Kedung Ombo. Waduk inilah merupakan salah satu waduk terbesar di Indonesia yang terletak di antara 3 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen. Inilah penampakan untuk masuk untuk menuju waduk. Utama dari Waduk Kedung Ombo yang terletak di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Nah, dari waduk ini bisa mengairi puluhan hektar sawah yang berada di sekitarnya. Itu pemerintah itu melakukan kekerasan terhadap masyarakat, ya, berbagai aparat negara yang diturunkan untuk memaksa rakyat. Rakyat ini tahu bahwa tanah tersebut itu tanah warisan dari nenek moyang. Saya merasakan lah bagaimana wong saya itu menjaga orang tua di rumah, ya otomatis kalau orang tua saya tinggal lari, ya bapak saya mati ketakutan karena petugas itu banyak. Hampir seluruh Kodam atau Kapolda itu turun tangan semua gitu. Ini
ini kalau masalah ganti rugi itu maunya masyarakat itu mari kita dimusyawarah baik-baik bersama gitu ya. Nah, dari pihak panitia pengadaan tanah itu tidak bisa melakukan musyawarah. Ini keberatan masyarakat itu begitu. Yang akhirnya SK Gubernur yang disodor-sodorkan ke masyarakat ditolak oleh masyarakat. Yang akhirnya uang tersebut dititipkan di konsignasi di Pengadilan Negeri Boyolali. Transmigrasi memang ditawarkan, cuman ya itu haknya itu hitung-hitungannya bagaimana, nggak dimusyawarah gitu loh. Terus misalnya kita transmigrasi, hak kita masih ada di situ kan ya problem juga masalah. Rumahnya ada 2 ya. Tempat rumah itu kira-kira 1.000 meter persegi. Punya 31.000 sekian lebih. Ukuran sak menika 8 kali 12. Enggak punya lahan, terkecuali kita punyanya tempat yang kita tempati rumah. Sak menika kula nggih meniki sebab menika toyanipun surut menika saged nanemi nggih panggenanipun sanggemanipun piyambak menika kula tanemi piyambak ngoten. Lajeng menawi sampun musim Jawa menika nggih sampun nganggur sebab boten gadah lahan. Lebih mengurang karena kita kan enggak lahan nggih tebih sangat. Sedangkan kula menika sebab kula napa nggih anake kula nggih hati kula anak mboten kuat. Niki anak kula men kula titip ke saestu. Dugi sepriki nggih. Saya kula titip enten SPP kita yang ada di Solo Tigo itu. Orang transmigrasi kesulitan. Jadi di mana kita ini bisa bertahan hidup, bisa keluarga bisa makan. Kami buruh-buruh. Ada buruh di pabrik yang kendaraannya pakai truk dari pagi subuh berangkat pulang maghrib. Itu bayarannya nggak setimpal. Bahkan kalau dibelikan beras ini tidak cukup untuk memakan keluarga, kadang kayak gitu. Jadi kadang-kadang bisa kerja, kadang-kadang enggak, apalagi untuk buka lahan. Banyak yang simpang siur. Harapan kami sebenarnya karena lahan ini siap digarap, siap tanam dan sebagainya. Lahan pekarangan siap tanam, siap tempat. Lahan yang pertama 3/4 siap tanam. Kenyataannya hutan yang saya terima. Makanya untuk buka itu bara-bara untuk buka. Untuk makan aja udah habis jaduk itu udah kewalahan. Kami sudah memperjuangkan lewat DPRD Kabupaten, bahkan sampai DPRD Provinsi 3-4 bulan atau 1 tahun yang lalu. Ini kita gencar-gencarnya. Jadi setelah periode Pak Agus sebagai bupati itu dan ketua DPR-nya Pak Bambang Samekto, kita menyampaikan permasalahan Kedungombo yang selama ini kita kesampaikan ke Dewan maupun ke pemerintah, tapi ternyata sampai hari ini kita juga belum bisa menikmati apa yang kita suarakan, menyampaikan hal kedepannya seperti apa ini pemerintah harapan kami gitu, soal pemberdayaan, jadi soal pendidikan, kesehatan maupun perekonomian rakyat.
Keyakinan saya, Kedung Ombo itu harusnya kalau pemerintah itu sudah mau, dalam arti pemerintah pusat, dan kita masuk pusat harus presiden Kedung Ombo itu, karena dananya dari Bank Dunia, pinjaman. Tanpa presiden, menteri keuangan saya kira nggak bisa. Gubernur ke bawah nggak bisa menyelesaikan itu. Harus presiden. Lah presiden mau atau belum, tinggal itu aja yang kita tunggu. Kalau mau, caranya gimana? Harapan saya keringkan dulu. Keringkan sementara artinya, bukan keringkan dulu, kalau sudah kering didata. Istilah pengadilan pusat, Mahkamah Agung itu PK. PK itu peninjauan kembali. Kalau kita bicara hukum, peninjauan kembali adalah mulai dari nol. Harus ke lokasi. Saksinya kurang lebih 18.600 warga korban Kedung Ombo yang masih hidup sebetulnya itu.